Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan satu tentang kehidupan kita. Yaitu kerap kali kita ini melihat masalah itu menurut sudut pandangan kita. Kita tidak pernah melihat masalah itu dari sudut pandangan Tuhan. Sehingga masalah itu kelihatannya semakin besar dan akan menghancurkan kita. Seharusnya kita harus mulai melihat masalah itu melalui sudut pandangan Tuhan. Sehingga setiap masalah, terlebih juga ada berkat-berkat, kita melihatnya dari cara pandang Allah. Bahwa tidak ada masalah yang tetap ada dan akan menghancurkan kita. Karena kita tahu setiap masalah itu diizinkan Allah terjadi. Kalau Allah mengizinkan itu terjadi, bukan Allah yang membuat, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi, berarti Tuhan telah menyiapkan jalan keluarnya. Kalau Tuhan mengizinkan bencana itu terjadi di dunia, kalau Tuhan telah mengizinkan manusia jatuh di dalam dosa, berarti Tuhan telah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu penyelamatan dan tentunya juga ya berkat-berkat tersembunyi itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapa yang baik, biarlah pada hari ini kami boleh belajar mengubah cara pandang kami, mengubah cara pikir kami, biar kami menaruh segala pikiran dan perasaan kami, sehingga kami boleh menempatkan pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam diri kami. Sehingga kami mampu Tuhan untuk mengubah, untuk mengelola masalah itu. Bukan kami diubah dan dikelola oleh masalah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan iman kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Poin pertama kita melihat ini adalah menempatkan diri pada pikiran dan perasaan Kristus supaya ada dalam diri kita. Nah, di sini saudara kita ini kerap kali melakukannya, yaitu bahwa kita ini menempatkan diri kita sebagaimana pikiran kita, sebagaimana perasaan kita yang mudah berubah, yang dipengaruhi orang di sekitar kita, terutama oleh berita-berita dunia, berita-berita saudara yang ada yang menggetarkan hati kita, yang menggoncangkan iman kita, yang juga menggoda kita sehingga kita bisa jatuh dan kemudian kita meninggalkan iman kita. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Kerap kali kita dikuasai oleh pikiran kita, sehingga kita mempunyai pikiran negatif. Saudara boleh curiga, tetapi tidak boleh menuduh. Saudara boleh menaruh perasaan saudara, yaitu kelihatannya perasaan segan, sungkan atau enggak enak. Tetapi tidak boleh punya perasaan, saudara, perasaan yang sensitif. Sehingga kita mulai punya pikiran yang positif, bukan negatif. Akhirnya kita mempunyai jiwa yang besar, bukan jiwa yang sempit. Akhirnya kita ini tidak mudah terprovokasi dengan perkataan-perkataan yang bisa membuat kita itu salah paham. Karena perasaan kita, pikiran kita harus matikan, kita harus taruh di bawah kaki Kristus. Dan kita mengambil pikiran dan perasaan Kristus. Kristus yang telah dihina,
Kristus yang dicaci maki, Kristus yang dihindari, tetapi dia tetap Kristus adalah Tuhan. Dia tidak berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi saudara semuanya, supaya kita kuat menghadapi percobaan masalah yang ada di dunia ini, dan kita bisa mampu mengelola dan mengubahnya menjadi berkat. Tentunya kita harus punya pikiran dan perasaan yang bukan pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain, tetapi yang ada pada Kristus Yesus. Hal yang kedua kita melihat adalah persekutuan roh. Ketika ini saudara kita tahu bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Ada juga yang dikatakan penghiburan kasih, persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya ada persekutuan roh. Poin yang kedua ini. Kenapa ada persekutuan roh? Berarti roh itu roh besar. Berarti kita itu bersekutu bukan dengan dunia. Persekutu bukan dengan masalah. Persekutu bukan dengan penyakit. Persekutu bukan dengan sakit hati, dengan kekecewaan, keserakahan, egois. Tapi kita persekutu dengan roh. Artinya di situ kita tahu ada yang namanya nasihat, penghiburan kasih juga. Ada belas kasihan. Ada begitu banyak hal yang kita lihat. Ada kasih mesra. Sehingga kerap kali di dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menjadi kecewa, sakit hati, karena kita ada persekutuan dengan roh. Kenapa? Disitulah roh akan menghibur. Roh Kudus akan mengingatkan, akan menguatkan, akan memimpin seseorang. Bukan kita dipimpin oleh masalah kita, bukan dipimpin oleh persoalan penyakit kita, bukan dipimpin oleh keraguan-keraguan, sakit hati, kebencian, dendam, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin hati kita saudara tidak nyaman, tidak merasa tentram, tidak ada damai, mungkin perasaan kita sendiri tertusuk dengan kata-kata, tetapi ingat bahwa itu diizinkan terjadi untuk supaya kita sadar apakah perasaan kita dan pikiran kita itu masih kita sendiri, apakah itu dari Tuhan. Hal yang ketiga kita lihat yaitu perlunya ada namanya kesatuan iman dan visi. Kesatuan iman dan visi. Ketika ada persekutuan roh, maka di dalam satu persekutuan dalam rumah tangga itu harus ada namanya kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan iman dan visi. Jikalau kita tidak mempunyai kesatuan iman, yang satu lemah, saudara. Terus kita kuat, kita bisa terguncang. Sebab itu kita harus memberi penghiburan kasih itu. Kita harus memberi kekuatan kepada mereka, memberikan nasihat supaya ada kesatuan iman. Ketika di kelompok kita imannya sama-sama kuat, disitulah kita menemukan bahwa kesatuan visi, kesatuan tujuan, kesatuan hati itu akan tercapai. Kita di dunia tidak hidup sendiri, tetapi kita teamwork. Contoh-contoh kalau kita melihat bahwa kita ini perlu kerjasama, yaitu ketika manusia lahir, kalau dia di lingkungannya tidak ada manusia atau serigala atau binatang lain, dia akan bertingkah laku dan berkata-kata seperti lingkungannya, yaitu binatang atau yang lain. Lain dengan kalau kita melihat seperti bebek, atau saudara kalau kita melihat seperti angsa. Nah, ketika dia dilahirkan, ditaruhlah di tempat yang bukan kelompok angsa atau bebek, di tempat ayam, dia tetap adalah bebek angsa. Ketika dia masuk ke sungai, di situ dia bisa berenang tanpa diajari. Itulah saudara bahwa manusia perlu dididik, manusia perlu dibina, manusia perlu dinasihati, manusia perlu kerjasama. Dan Tuhan itu menganggap kita sebagai anak dan dia sebagai Bapa. Oleh sebab itu persekutuan roh tetap biar iman kita tetap kepada dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Jikalau saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, karir studi, maupun di dalam bisnis dan sebagainya, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Dan kuasanya nyata sampai hari ini. Dan ia pernah berkata dan berfirman, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus.
Biar segala pergumulan, masalah, persoalanmu hari ini juga diberikan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini.